Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya on the channel. Jangan alihkan channel Anda, terus saja bersama saya Pak Jujan. Terima kasih kerana masih lagi bertandang di on the channel. Jangan lupa bagi yang baru subscribe, like and comment, share on the channel. Jangan lupa tekan butang loncengnya kerana on the channel bisa terus ke depan dengan dukungan, sokongan kalian semua. Oke. Hari ini punya topik kita akan membincangkan tentang perkahwinan. Anda sudah berkahwin? Anda sudah bernikah tetapi tiada calon? Anda sudah bernikah tetapi nggak pernah bisa naik pelaminan? Atau Anda di posisi mana sekarang nih? Oke guys, hari ini kita akan membicarakan tentang adat pernikahan termahal di Indonesia. Kita langsung aja dengan kiraan cie 2 3 go. 7 adat dengan biaya pernikahan termahal yang ada di Indonesia. 7 adat. Topik populer. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Selamat datang di channel Topik Populer. Channel yang mungkin akan menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Indonesia merupakan negara dengan berbagai keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Terdapat upacara adat atau tradisi yang berbeda pada masing-masing daerah dan tentunya memiliki ciri khas tersendiri. Salah satunya adalah upacara adat pernikahan. Pernikahan masih menjadi hal utama bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Momen ini dianggap istimewa dan bagi orang Indonesia harus dirayakan dengan cara yang spesial. Keberagaman suku dan budaya di negara kepulauan ini juga menjadikan upacara pernikahan hadir dalam berbagai tema sesuai ciri khas budaya masing-masing. Beberapa di antaranya bahkan bisa memakan biaya hingga ratusan juta rupiah. Bagi mereka yang mampu, ratusan juta untuk merayakan pernikahan tidaklah menjadi masalah. Mereka pun tidak keberatan untuk menjalankan urutan prosesi pernikahan yang panjang. Hal ini mengingat setiap detail dalam upacara adat pernikahan memiliki makna dan doa. Bagi orang yang pengaruh adat istiadat daerahnya kental, menikah adalah perkara yang mewah dan mahal. Bukan hanya budaya mana saja, tapi juga untuk membeli mahar yang dipersembahkan kepada pihak pengantin perempuan. Mahalnya harga mahar bervariasi, tergantung daerah dan adatnya. Tidak semua menerima dalam bentuk uang. Ada juga yang maunya dalam bentuk barang yang harus ditebus dengan harga mahal. Beberapa di antaranya bahkan bisa memakan biaya hingga ratusan juta, bahkan hingga miliaran rupiah. Berikut adalah upacara adat pernikahan termahal di Indonesia versi Topik Populer. Tapi sebelum lanjut, kita ingatkan kembali untuk subscribe Topik Populer dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan info menarik dan edukatif dari Topik Populer. Dan yang sudah, silahkan like dan share video ini. Adat Banjar. Bagi Anda yang berasal dari Banjar, Kalimantan Selatan, pasti tidak asing dengan istilah jujuran. Sama seperti umumnya adat di Indonesia, pihak laki-laki harus memberikan sejumlah uang pada calon mempelai perempuan. Dalam adat Banjar, uang jujuran ini nantinya digunakan untuk keperluan pesta pernikahan serta perlengkapan rumah tangga untuk digunakan oleh kedua mempelai nantinya. Jadi, pada dasarnya uang jujuran merupakan modal berumah tangga yang disediakan oleh pihak laki-laki, karena nantinya pengantin laki-laki yang akan menjadi kepala rumah tangga. Biasanya yang menentukan besar uang jujuran adalah orang tua dari pihak perempuan. Orang tua perempuan akan menghitung ongkos pernikahan yang dibutuhkan nantinya. Seringkali berhasil tidaknya negosiasi jujuran ini menentukan apakah pasangan bisa menikah atau tidak. Adat Sasak. Pernikahan khas adat Sasak bisa dikatakan unik
jika dilihat dari urutan prosesinya. Hal ini dikarenakan sebelum dilakukan pernikahan, calon pengantin laki-laki akan menculik calon pengantin perempuan dan dibawa ke rumah keluarganya. Tradisi ini disebut sebagai memari. Setelah itu, pihak keluarga laki-laki akan datang ke rumah keluarga perempuan untuk memberitahukan bahwa anak gadisnya berada di rumah mereka. Selanjutnya, kedua keluarga akan melakukan prosesi tawar-menawar mahar dan biaya perkawinan. Bagi masyarakat Sasak, keluarga perempuan akan tersinggung jika ada laki-laki yang langsung datang tanpa menculik terlebih dahulu. Biaya mahar suku Sasak sebetulnya tak selalu mahal. Meski begitu, jumlah mahar yang perlu disiapkan dihitung dari jarak rumah perempuan ke rumah lelaki. Misalnya menghitung jumlah masjid atau jembatan yang terlewati. Nah, kalau menikah dengan perempuan berbeda desa yang memiliki pendidikan tinggi dan pekerjaan yang terjamin seperti PNS, bukan tidak mungkin kamu harus menyiapkan hingga ratusan juta rupiah. Uang mahar tidak hanya bisa diberikan dalam wujud uang, tetapi juga bisa dalam wujud sapi, kerbau, beras, emas, atau barang berharga lainnya. Adat Aceh. Butuh usaha besar jika kamu ingin mengajak gadis Aceh ke pelaminan. Salah satu penyebabnya adalah tradisi mayam. Mayam sering dianggap sebagai maharnya perkawinan Aceh yang berupa emas. Sebagai emas kawin, biasanya kamu perlu memberikan 15 hingga 50 mayam emas. Satu mayam bernilai sekitar 3,33 gram emas. Harga emas yang cenderung meningkat tiap tahunnya menyebabkan harga mayam pun turut meningkat. Jika harga satu mayam berkisar sekitar 1,8 juta, maka kamu perlu menyediakan dana sekitar 27 juta hingga 90 juta hanya untuk mas kawinnya. Adat Padang Pariaman. Suku Padang merupakan salah satu suku dengan tradisi pernikahan yang unik, di mana biasanya keluarga pihak laki-laki yang mendatangi keluarga pihak perempuan. Tapi suku Padang justru melakukan hal yang sebaliknya, mulai dari perkenalan keluarga sampai ke prosesi lamaran. Tradisi pernikahan suku Padang termasuk mahal karena tidak hanya keluarga yang terlibat dalam prosesi penyambutan hari pernikahan, tetapi juga warga sekitar rumah dan juga para kepala adat. Dalam rangkaian upacara adatnya, ada namanya Malam Bainai oleh mempelai perempuan, yaitu ritual unjuk kasih sayang pada para sesepuh sebelum pernikahan dengan menghiasi tangan perempuan dengan inai. Kemudian dilanjutkan dengan menjapuik marapulai, yaitu parade atau arak-arakan penjemputan pengantin pria ke tempat pernikahannya. Besaran yang harus disiapkan dapat mencapai angka 150 juta lebih untuk upacara adat Minangkabau. Adat Bugis. Suku Bugis dari Sulawesi Selatan terkenal dengan uang panai sebagai mahar yang terhitung mahal. Tak hanya sebagai mahar, uang panai juga digunakan oleh calon mempelai perempuan untuk keperluan pesta pernikahan. Tidak ada besaran yang pasti untuk uang panai. Semuanya tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Meski begitu, uang panai juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan calon mempelai perempuan. Semakin tinggi pendidikan atau status sang gadis, semakin mahal pula uang panai yang harus kamu siapkan. Namun biasanya keluarga dari pihak laki-laki akan bernegosiasi dengan keluarga pihak perempuan untuk mendapatkan penurunan angka. Pada beberapa kasus, ada beberapa pasangan yang gagal menikah karena uang panai yang terlalu mahal. Bagi masyarakat Bugis, uang panai menentukan keseriusan dari calon mempelai pria dalam mendapatkan si gadis untuk diperistri. Eits, ini baru uangnya saja, belum termasuk perhiasan emas dan tanah yang jadi persyaratan lainnya. Adat Batak. Suku Batak dikenal sebagai suku yang memiliki proses panjang yang harus dilalui sebelum pasangan menuju hari pernikahan. Sama seperti pernikahan adat termahal di Indonesia lainnya, besar nilai mahar atau yang biasa disebut dengan sinomot pun tergantung dengan tingkat pendidikan dan pekerjaan dari mempelai perempuan. Ulos merupakan busana yang dikembangkan oleh masyarakat Batak, dan kain ini merupakan hal yang penting di dalam setiap pernikahan Batak dan juga sebagai penanda status sosial. Harga ulos pun tergolong mahal, mulai dari ratusan hingga jutaan rupiah. Untuk pelaksanaan pernikahan, biasanya ulos yang diberikan untuk keluarga kedua mempelai adalah ulos yang terbaik. Semakin panjang prosesi pernikahan adat Batak, semakin menguras kantong pula. Ditambah lagi apabila ada ritual khusus lainnya, biaya dapat mencapai lebih dari 150 juta.
Adat Bali. Bali menjadi salah satu daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Setiap prosesi pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali sangatlah sakral, mulai dari proses pengenalan kedua keluarga sampai ke proses lamaran. Walaupun sakral, proses adat pernikahan Bali juga terkesan mewah dan meriah. Pernikahan adat Bali umumnya menghabiskan cukup banyak dana, di mana biasanya akan mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini disebabkan adat budaya yang turun-menurun mewajibkan pengantin untuk melakukan proses tertentu. Dalam proses ini dibutuhkan banyak hal, misalnya saja pakaian khusus beserta segala aksesorisnya. Belum lagi sesajen yang dibutuhkan dalam prosesi pernikahan adat cukup banyak juga. Seperti contohnya dekorasi yang menggunakan daun kelapa juga tidaklah murah, umumnya mencapai 10 juta rupiah. Adat Nias. Adat Nias merupakan salah satu adat yang terkenal dengan pernikahan adat termahal di Indonesia. Untuk melamar saja, sang pasangan harus menyiapkan mahar berupa babi dengan total 25 ekor babi. Ketika harga seekor babi dimisalkan sekitar 1 juta rupiah, maka Anda memerlukan biaya sekitar 25 juta rupiah hanya untuk babinya saja. Belum lagi semakin tinggi tingkat pendidikan mempelai wanita, semakin tinggi pula mahar yang harus diberikan. Namun, jika ternyata mempelai pria tidak dapat membayar mahar sesuai dengan perjanjian tersebut, maka mempelai pria harus mengabdi kepada mertua hingga mahar tersebut dianggap lunas. Nah, itulah dia 8 biaya pernikahan adat termahal di Indonesia. Apakah kamu juga pernah mengalaminya? Tuliskan pesan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa like dan share video ini, dan subscribe channel Topik Populer. Oke guys, itulah dia tadi kita menceritakan tentang adat-adat perkahwinan pernikahan. Nanti kalau ada pengalaman saudara-saudari yang di luar sana yang sudah berkahwin, ceritakanlah pengalaman pahit manis di dalam adat perkahwinan Anda di ruangan komentar. Saya dulu berkahwin dengan isteri saya menggunakan adat Minang di kampung Sungayang, Sungai Patai pada tahun 2018. Aman, memang pelik, taklah pelik, kayaknya unik. Di malamnya ada organ, memang unik. Saya bawa family saya daripada sini 10 orang ke kampung sana. Memang meriah lah, satu pengalaman yang baru bagi kami orang di Malaysia. Di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada yang baru mendirikan rumah tangga. Semoga dapat melayari bahtera di alam rumah tangga. Saya doakan semoga kalian semua di dalam sakinah, mawaddah, warahmah. Selamat pengantin baru. Jumpa lagi guys di episod yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, comment and share on the channel. Okay, assalamualaikum.